Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Riris Diasa Fitri Solitan, mahasiswa semester 5 Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NPM 2213201031. Jadi hari ini kita akan bahas terkait dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau biasa kita kenal dengan Germas, yang merupakan sebuah inisiatif penting untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi program Germas ini sudah dicanangkan sejak tahun 2015. Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat merupakan suatu tindakan sistematik dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan Germas, kalau secara umum tentunya kita menginginkan masyarakat berperilaku hidup sehat. Kalau lebih jangka panjangnya lagi, ketika kesehatan mereka terjaga, otomatis produktivitas juga dapat terjamin. Kemudian lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih dapat menjamin kesehatan yang baik. Sebaliknya, jika lingkungannya kotor, tentu akan jadi wadah penyebaran kuman maupun bakteri, sumber-sumber penyakit. Lalu yang terakhir adalah biaya untuk berobat berkurang. Jadi Germas ini berusaha menekankan poin preventif atau pencegahan, sementara yang memang masih sering terjadi di pola hidup kita adalah kuratif, pengobatan. Sakit dulu barulah kita datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan. Nah, walaupun sudah ada jaminan asuransi kesehatan, sudah ada BPJS, tapi tentu tidak semuanya dapat di-cover. Jadi ada beberapa kasus pun harus mengeluarkan biaya lebih untuk berobat. Maka dengan itu adanya Germas ini diharapkan masyarakat dapat berperilaku sehat sehingga tidak ada lagi beban ekonomi akibat berobat. Tujuh bentuk kegiatan Germas. Yang pertama yaitu melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi buah dan sayur, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik ini maknanya luas. Kalau kita bilang berolahraga, oke, kita paham, tapi aktivitas fisik tidak selalu harus dengan berolahraga, tetapi ada beberapa pekerjaan-pekerjaan di rumah atau di kantor atau di tempat-tempat umum dan lain-lain, itu bisa masuk kategori aktivitas fisik. Misalnya mencuci, mengepel, menyapu rumah dan lain-lain. Tetapi dengan kemajuan teknologi membuat banyak orang minim melakukan aktivitas fisik. Misalnya mau makan, kita bisa pesan dan diantarkan tanpa harus kita ribet masak lagi. Kemudian banyaknya fasilitas-fasilitas, misalnya lift, kita lebih memilih lift, sementara naik turun tangga itu justru lebih sehat. Jadi contoh-contoh seperti itu yang terkadang justru mendorong badan kita semakin kaku karena kurang bergerak. Yang kedua yaitu mengkonsumsi buah dan sayur. Harapannya bagaimana masyarakat bisa mengurangi yang namanya junk food dan minuman bersoda. Dimana kita di kehidupan yang modern ini ditawarkan dengan makanan-makanan instan, makanan-makanan yang cepat saji, dan tentu itu semua kurang sehat. Makanya di Germas ini diharapkan masyarakat bisa mengurangi junk food dan mulai meningkatkan konsumsi buah dan juga sayur-sayuran, terutama pada anak-anak. Harus dibiasakan sejak kecil untuk mengkonsumsi sayur maupun buah-buahan. Yang ketiga yaitu tidak merokok. Nah, ini gambar ini mungkin sudah sering kita lihat atau KTR ini sudah pernah kita dengar, kawasan tanpa rokok. Jadi kawasan tanpa rokok ini adalah salah satu program yang diharapkan bisa diterapkan di beberapa tempat supaya masyarakat mematuhi. Jadi pelan-pelan kita mengurangi jumlah perokok dengan membatasi tempat dia merokok. Kalau dulu-dulu kan kita melihat orang merokok terlalu bebas,
dimanapun asap rokok bertebaran. Sementara kita tahu risiko perokok pasif, kita yang menghirup udara itu juga lebih parah dibandingkan dengan mereka yang merokok aktif. Jadi kita akan merasa dirugikan. Maka dari itu dibuatlah KTR ini atau kawasan tanpa rokok. Yang keempat yaitu tidak mengkonsumsi alkohol. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif alkohol terhadap kesehatan. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan hati, risiko kecelakaan, sampai pada masalah mental seseorang. Yang kelima yaitu memeriksa kesehatan secara rutin setiap 6 bulan sekali. Kita perlu tahu bahwa pemeriksaan kesehatan yang teratur membantu mendeteksi penyakit lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Pemeriksaan ini mencakup cek tekanan darah, cek kadar gula darah, cek kolesterol, cek lingkar perut. Kalau untuk wanita ada tambahan yaitu deteksi kanker leher rahim dan kanker payudara. Kalau kanker payudara bisa kita lakukan dengan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Dan untuk kanker leher rahim kita bisa lakukan dengan pap smear di fasilitas kesehatan. Yang keenam yaitu membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan ini bisa kita lakukan dengan mengelola sampah kita, terutama sampah-sampah yang ada di tingkat rumah tangga. Karena sampah-sampah yang menumpuk ini menjadi risiko perkembangan vektor-vektor penyakit seperti kuman, bakteri, dan sebagainya. Sementara lingkungan ini harus kita jamin kebersihannya, karena disitulah tempat kita banyak beraktivitas, terutama untuk anak-anak. Yang ketujuh yaitu menggunakan jamban. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa jamban ini masuk di poin Germas, sementara kita semua punya kamar mandi, kita semua punya WC. Tapi sebenarnya ketika kita membuka mata, masih ada beberapa daerah-daerah terpencil yang tidak punya jamban. Orang-orang dengan kondisi ekonomi yang sangat terkendala, yang akibatnya tinggal di rumah tanpa jamban pribadi, sehingga dibuatlah seperti pada gambar di bawah ini. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, mari kita sama-sama menerapkan pola hidup sehat demi kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih dan salam sehat.